Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Bagus Purnama Apriliano. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum hasil kode dalam pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Operasi. Yang di dalam PDF ini kita akan mendemonstrasikan ke dalam VirtualBox menggunakan terminal di VirtualBox Linux Ubuntu, termasuk membuat directory, membuat file di terminal. Pertama kita langsung menampilkan isi directory dengan mengetik ls. Isi directory-nya kita bisa ls -l. Ini fungsinya untuk melihat tampilan dalam format panjang. Nah, langkah kedua kita melihat isi folder -l slash tmp. Langsung sudah muncul seperti ini. Kita akan lanjutkan ke langkah 3, melihat user login sekarang menggunakan Womi. Kita bisa melihat user yang sedang aktif menggunakan Womi. Kita lanjut ke langkah keempat, itu mengetahui nama kernel. Melihat informasi sistem, name, and name. Kita lanjut name, min, node name. Oh, salah ternyata. Name, node name, node name. Setelah ini kita seperti ini. Langkah ke-6 yaitu sejarah perintah dan navigasi story. Linux menyimpan daftar perintah sebelumnya yang dilihat dengan history. Kita bisa ya saja, misal kita date, nah kita tanggal, kita clear, kita bisa mengclear history. Nah, clear semua, kita history untuk melihat apa saja yang pernah kita klik di sel ini. Saya praktekkan dulu sebelum bikin videonya. Kita lanjut lagi ke history 5. Kita akan mengambil lagi dari pwd clear history dari clear 5. Kita juga bisa menjalankan isi ulang perintah tertentu. Misalkan kita 80, misalnya kita ingin mengikuti history 5 nih, 80. Misalnya kita ke 13. Nah, muncul history 5. Kita ke langkah 7. Kita bisa lihat variabel lingkungan dengan echo $, seperti ini. Its size. Nah, muncul 1000. Lanjut lagi, echo $, lagi
path. Setelah itu kita bisa which that. Kita bisa melihat nilai variabel lingkungan gunakan echo seed size dan echo path, echo depth, which depth. Terus kita lanjut, kita ke jenis perintah alias kita bisa perintahkan perintah type cd. Lanjut lagi, cd is a shell built in. Kita langsung masukin lagi which, kita masukkan ld. Nah, jadi kita masukkan lagi which, masukkan lagi ls, dan type ls. Nah, terus lanjut lagi, langsung kita type in a atau ls. Lanjut lagi kita seperti ini. Langsung kita lanjut lagi ke langkah ke-9, substitusi. Nah, kita lanjut lagi, kita mau mempelajari ke single quote, double quote seperti ini, echo, back quote seperti ini. Nah, sampai pojok atas kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita date. Langsung seperti ini, echo. Echo date bisa juga dikurungkan pakai dolar. Ini tuh langsung muncul tanggalnya. Kita juga bisa menggunakan echo date date. Nah, kita bisa menggunakan dan bisa menggunakan backward di sininya, kita date terbalik. Nah, date. Kita juga ada lagi memunculkan echo slash miring kebalik atau seperti ini. Nah, seperti ini. Backward date, muncul date-nya. Kita bisa menggunakan berbagai variasi. Kita cobain lagi seperti ini. Nah, kita coba menggunakan double kutip seperti ini dan backward dan date. Lagi double kutip. Nah, yang ini terjadi tidak memengaruhi ya, seperti backward. Kita lanjut ke bagian terakhir dari praktek ini, praktek pertemuan 3, yaitu tentang pernyataan kontrol. Kita lanjutkan saja. Di situ ada titik koma dan atau. Pernyataan kontrol di situ misal kita buat seperti ini, echo pertama titik koma, echo kedua titik koma, echo ketiga titik dua,
itu akan dibacanya seperti ini: pertama, kedua, ketiga. Coba kita ganti menjadi eko pertama, eko kedua, eko ketiga. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, yang terbacanya itu eko pertama, eko kedua, eko ketiganya itu akan menjadi kalimat seperti ini. Kita lanjut. Terakhir, kita akan lihat bagaimana Linux menjalankan perintah sekaligus menggunakan logika. Misalkan kita menggunakan dan. Nah, kita menggunakan dan seperti ini. Dan atau seperti ini. Dan atau seperti ini. Salah, seperti ini. Nah, dan atau seperti ini. Misalkan kita menggunakan perintah false. Kita akan ketik false di sini, langsung titik koma, eko lanjut, eko lanjut. Setelah eko lanjut, kita titik koma, eko lanjut lagi. Nah, setelah seperti ini, kita akan coba enter, tapi diberi 2. Nah, perintah false akan dijalankan dulu, dan hasilnya gagal karena false-nya. Tapi karena pakai titik koma, itu perintah echo-nya tetap dijalankan. Dan lanjutnya itu kita akan menampilkan lanjut dan lanjut 2. Nah, seperti ini munculnya lanjut dan lanjut 2. Oke, kita akan lanjut perintah dan. Perintah setelah kita misalkan true, tadi kan false nih. Kita ingin mencoba true-nya, true, dan echo sukses, dan lagi echo lanjut. Nah, perintah setelah dan ini hanya dijalankan setelah perintah sebelumnya sukses. True sama dengan sukses, echo sukses dijalankan, dan echo sukses itu dan echo lanjut itu dijalankan, outputnya itu akan seperti ini, sama seperti yang di atas lanjut dan lanjut 2. Nah, setelah itu kita misal contoh lagi, true dan false dan tidak, bukan seperti ini, apa yang akan selanjutnya terjadi. True dan false dan true itu sukses dan lanjut di jalannya, sementara false itu ya yang keduanya itu false, itu akan tidak jalan lagi ke depannya. Jadi apa yang akan terjadi? Berarti tidak ada output. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu or atau seperti ini. Nah, kita bisa false atau echo jalan, echo tidak jalan. Nah, false itu gagal, berarti lanjut ke echo jalan. Echo jalan sukses dan echo jalan tidak dijalankan atau itu. Berarti cuma satu yang dieksekusi, yaitu yang jalannya. Jadi kesimpulannya itu titik koma itu jalankan semuanya atau berhasil,
Kalau dan itu jalankan jika sebelumnya sukses. Dan atau itu jalannya jika sebelumnya gagal. Oke, seperti itu. Oke, dari begitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.